Shalom, selamat siang, selamat setengah pagi. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya bersyukur kalau hari ini kita bisa ketemu, kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Tuhan yang luar biasa, di mana sepanjang hidup kita Tuhan selalu menyertai, bahkan memberikan kita hari-hari yang penuh dengan sesuatu yang baru sebenarnya kalau kita pahami. Amin. Sehat semuanya? Amin ya. Dan kita layak bersyukur. Hampir semua pelayan Tuhan di tempat ini sudah divaksin. Ya, kita bersyukur. Dan nanti jemaat Tuhan juga kita tunggu untuk bisa ikut vaksin juga. Ya. Termasuk salah satunya saya yang sudah divaksin. Katanya teman-teman yang pemuda, aduh om kok greges semua ya, sakit semua ya. Saya sama istri saya begitu habis divaksin, saya langsung kerja, malam harus kuliah. Sampai sekitar jam 9:30 baru saya istirahat. Tapi ya puji Tuhan, nggak ada terjadi apa-apa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini saya rindu kita bersama-sama. Sebelum firman Tuhan, saya akan memberikan satu ilustrasi. Ada teman saya, beliau itu pelayanan di bimbingan belajar di daerah Kenjeran. Beliau pelayanan di bimbingan belajar anak-anak yang kurang mampu. Dan yang menarik ini, anak-anak, ada satu anak, dia tanya sama beliau, Bu, Ibu tahu enggak bedanya telur sama endok? Ibunya ini bingung. Ya sama, tapi bedanya beda tulisannya. Anak ini terus jawabnya gini, salah Bu, beda itu. Kalau telur itu dari ayam, kalau endok dari PT. Terkadang kita juga, kadang kita bilangnya iman. Iman itu ya sama, pokoknya iman. Tapi terkadang kita lupa bahwa ada perbedaan yang sangat besar. Iman yang benar-benar kita beriman kepada Tuhan, objeknya benar, tapi ada iman yang objeknya itu salah. Ya, Bapak Ibu Saudara, ini ada 3 telur. Bapak Ibu Saudara tahu enggak? Masing-masing setiap telur ini, yang mengeluarkan telur ini apa aja? Yang pertama, yang putih, yang coklat dulu aja, yang paling gampang. Telur apa ini? Ayam. Setuju ya semua ayam. Yang biru bebek. Yang putih? Ayo. Hah? Kalau banyak gede, kalau angsa gede. Bener, mentok Bapak Ibu. Kalau telur sapi repot nanti. Ya, putih ini entok. Kita kadang kalau kita ngomong iman itu kita pokoknya iman. Tapi tunggu dulu. Ternyata kayak telur ini. Iman ini kayak telur ini. Bener bentuknya telur tapi yang keluarkan berbeda. Bebek sama mentok sama enggak? Beda, beda bentuknya, beda lehernya, beda ngomongnya katanya. Warnanya, bulunya berbeda. Ayo yang suka badminton itu pakai bulunya apa? Angsa? Salah, itu bulu mentok. Kalau bulu bebek nggak mungkin jadi. Bulu angsa kegedean. Akhirnya bulu mentok. Kalau bulu ayam nggak mungkin, jadi kemucing itu nanti. Iya? Bulunya mentok. Karena saya punya kakak dari mbah saya itu pembuat kok di daerah Sukomoro, Nganjuk. Tapi beliau sudah meninggal. Jadi beliau itu yang dulu pelihara bapak saya, yang ngerawat bapak saya dari kecil. Itu memang pembuat kok dia. Jadi dia anaknya itu keliling cari bulu mentok. Dan hanya bulu mentok, nggak bisa bulu bebek, nggak bisa bulu angsa, atau banyak, nggak bisa juga bulu ayam. Ya. Jadi ini berbeda. Kita kadang ngomong iman, tapi fokusnya berbeda. Kita bahas dulu fokus. Fokus
itu adalah suatu aktivitas konsentrasi terhadap suatu hal yang dilakukan. Ya, fokus. Dengan kata lain, untuk berkonsentrasi pada satu hal, maka haruslah kita melupakan hal yang lain. Atau ketika kita katakan ya pada suatu hal, kita juga harus katakan tidak pada hal lain. Itu fokus. Di dalam iman pun juga kayak gitu. Fokus dalam segala hal yang kita lakukan dalam keseharian kita itu sangat penting. Demikian juga dalam kehidupan iman kita, kita harus perlu untuk tetap fokus pada hal yang benar. Hari ini, ya, kita belajar tanpa fokus yang benar, kita tidak akan pernah sampai pada tujuan iman kita. Tujuan iman kita itu apa sih, Bapak Ibu Saudara? Tujuan iman kita itu apa sih sebenarnya? Ini pertanyaan yang penting. Terkadang kita bingung sebagai umat Tuhan. Ya pokoknya hiduplah. Tunggu dulu. Kita ini di dalam kita percaya Yesus itu tidak cukup untuk hidup saja. Tapi hidup setelah kehidupan itu yang lebih penting. Kehidupan setelah kematian itu yang lebih penting lagi. Ya. Hari ini kita belajar dari Nats Markus 10 ayat 52. Sedang kita semua buka Markus 10 ayat 52. Sudah ketemu? Markus 10 ayat 52. Sudah ya? Oke. Bapak Ibu Saudara perhatikan, saya akan bacakan firman Tuhan ini. Perhatikan, ada satu tokoh yang kita harus belajar dari imannya beliau. Firman Tuhan ini juga saya sampaikan minggu lalu di 2 minggu lalu di sekolah minggu, kalau nggak salah, minggu lalu ya, atau 2 minggu lalu, minggu lalu ya, di sekolah minggu, ya, cuman porsinya berbeda. Oke, sudah ketemu Bapak Ibu Saudara? Sudah ya? Oke, Bapak Ibu perhatikan, saya akan bacakan. Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga melihatlah ia. Dan lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Siapa yang sedang Tuhan Yesus ajak ngomong? Kalau diperhatikan di dalam ayat itu adalah Bartimeus. Kemarin saya jelaskan, Bartimeus. Bar itu anak dari. Timeus itu nama ayahnya. Bartimeus itu anaknya Pak Bartimeus, Pak Timeus, anaknya Pak Timeus, ya kan? Kalau bar itu anak di dalam bahasa Ibrani-nya. Ya, jadi bar itu bukan selesai loh ya. Kalau orang Jawa mau wes bar, itu wes selesai. Kalau bar di dalam Ibrani itu adalah anaknya. Ya, jadi Tuhan Yesus berkata kepada Bartimeus, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga Bartimeus bisa melihat, tetapi tidak sampai di situ. Bartimeus mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Ini yang akan kita bedah. Ada 2 kata yang akan kita bedah pagi hari ini. 2 kata yang terkadang menjadikan orang Kristen lupa. Kita belajar dari Bartimeus. Ada 2 kata yang berhubungan dengan iman di dalam ayat ini. Ya, yang berhubungan dengan iman. Kita mau belajar dari imannya Bartimeus, yang bukan hanya sekedar dia sembuh, tetapi dia mengikut Yesus. Ada 2 kata penting di sini. Kita mau belajar tentang ini. Apakah fokus iman kita? Di dalam Markus 10 ayat 52 tadi ada 2 kata penting. Di sini ada kata imanmu telah menyelamatkan engkau. Kata menyelamatkan di sini kita akan selidiki. Juga satu kata lagi, ia mengikuti Yesus. Kata mengikuti, kita akan gali lebih dalam lagi. Apa sih sebenarnya kebenaran firman Tuhan yang kita bisa dapatkan dari satu ayat ini? Ada 2 fokus sebenarnya dalam kehidupan manusia, mau tidak mau ketika kita beriman kepada Yesus.
Fokus yang pertama itu apa yang dialami Bartimeus. Bartimeus adalah seorang yang buta. Coba perhatikan di dalam ayatnya. Pasal 10 ayatnya yang ke-46. Ya. Di situ dikatakan Bartimeus itu orang buta. Dia itu pengemis. Dia makan dari belas kasihan orang-orang. Ya. Dia makannya dari belas kasihan orang-orang. Tetapi dia punya iman yang luar biasa. Ketika dia dengar bahwa Yesus datang, dia lalu ingat dan dia panggil nama Yesus. Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat Bartimeus imannya itu bukan sekedar Yesus tolong sembuhkan saya. Coba perhatikan di dalam ayat itu. Bartimeus bilang apa? Anak Daud. Kalau kita melihat di dalam Injil, ketika ditulis anak Daud, anak manusia, itu berarti ada pengharapan Mesias di dalam dirinya. Karena ini memang ajaran orang Yahudi, bahwa suatu saat Mesias Juru Selamat itu akan datang di dunia ini. Mesias itu datang dari keturunannya Daud. Ya, jadi dia punya iman tentang Mesias, pengharapan Mesias. Tapi pengharapannya Mesias di dalam ajaran Yahudi itu lebih condong kepada ajarannya bahwa Mesias nanti itu akan jadi raja yang membebaskan orang-orang Israel itu dari penjajahan, yang akan menjadikan orang-orang Israel itu makmur secara jasmani, secara dunia ini. Tetapi Tuhan punya konsep yang berbeda. Hari ini kita belajar yang pertama, fokus manusia fokus iman manusia kebanyakan itu antroposentris atau fokus kepada manusia, antroposentris, manusia, antropo itu manusia, sentris itu pusat. Jadi pusatnya hanya kepada manusia, seperti pengharapan Mesias orang-orang Yahudi kala itu. Bahkan bukan kala itu, sampai hari ini Yahudi masih menunggu janji Mesias itu. Padahal Mesias sudah datang 2000 tahun yang lalu. Mereka masih belum percaya sebagian. Orang Yahudi sampai hari ini sebagian itu belum percaya bahwa Yesus Kristus itu Mesias. Ya. Mereka melihat bahwa Mesias nanti itu yang nolong secara jasmani kami, yang bisa membebaskan kami dari penjajahan. Sampai hari ini. Terkadang banyak di antara umat percaya, orang-orang Kristen, fokus imannya itu hanya ke dalam dirinya. Kata seseken, ya, sesoken, ini berarti kalau kita lihat, ide dari kata ini, pembebasan secara materi atau sementara dari bahaya, dari penderitaan dan dari sakit penyakit. Banyak di antara umat percaya, orang-orang Kristen saat ini fokusnya cuma ini, kebanyakan. Saya percaya Yesus agar saya diberkati. Saya percaya Yesus agar saya tidak susah hidupnya. Makanya kenapa ketika kita penginjilan, ya, kami diajarkan jangan pernah kita menjanjikan hal-hal yang materi, itu berbahaya. Ketika kita pengajaran pun di gereja, jangan pernah kita mengajarkan tentang hal-hal yang materi, yang bersifat sementara. Ya, jadi kata ini merujuk kepada pengharapan Mesias dari Bartimeus tadi, orang-orang Yahudi. Bahwa kata sesoken ini berarti pembebasan secara materi, pembebasan di dalam sakit penyakit, pembebasan dari bahaya. Banyak di antara orang percaya hanya sampai titik ini imannya. Hanya yang penting saya berdoa biar saya selamat, biar saya tidak kekurangan, biar saya tidak sakit. Bapak Ibu Saudara, namanya manusia itu pasti ada sakitnya. Ya, nggak mungkin nggak sakit, itu pasti. Tetapi ketika iman kita hanya berhenti sampai kita diberkati, kita sakit,
disembuhkan, hanya sampai di situ, sia-sia iman kita. Itu iman tidak pernah menyelamatkan, nggak akan membawa kita ke surga. Makanya jangan pernah kita berharap kepada tubuh kita, jangan kita pernah berharap kepada manusia tolong kita, jangan pernah kita berharap kepada harta yang kita miliki, karena itu semua sia-sia. Bahkan kita jangan pernah berharap ya terlalu besar kepada suami, istri kita, anak-anak kita. Kenapa? Suatu hari kelak kita pun akan berpisah dengan mereka. Suatu hari kelak mereka pun gak akan pernah bisa tolong kita ketika kita memang sudah dipanggil Tuhan. Berharaplah kepada Tuhan, amin. Ya, jangan pernah kita terus, wah nanti kalau semua anak-anak sudah makmur saya bisa tenang. Kata siapa? Enggak. Yang bisa menjadikan kita damai tenang itu hanya Tuhan. Iman seperti ini hanya fokus kepada kepentingan dan keinginan manusia seperti mujizat, kesembuhan, kelimpahan materi, jalan keluar dari permasalahan. Kalau kita lihat di dalam Yohanes 6 ayat 26, Tuhan Yesus berbicara kepada orang-orang yang mengikuti Dia. Beliau menegur. Yohanes 6 ayat 26, di situ dikatakan, Tuhan Yesus menegur orang-orang yang mengikuti Dia. Ya. Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Banyak orang cari Yesus itu ketika dia sudah mendapatkan mujizat. Ketika dia mau mendapatkan mujizat, hanya cari Yesus untuk itu. Padahal Tuhan menegur mereka, kamu cari aku itu bukan karena kamu melihat tanda-tanda bahwa akulah Mesias yang bisa menyelamatkan jiwamu, tetapi kamu hanya mencari aku karena kamu sudah makan dan jadi kenyang. Kita cari Tuhan terkadang hanya untuk mujizat, hanya untuk diri kita, hanya untuk biar kita tidak dapat masalah. Salah besar. Saya rindu kita koreksi hidup kita pakai hati. Saya rindu firman Tuhan boleh menguatkan kita, memurnikan iman kita dari hari ke hari. Ini seri tentang iman yang akan saya bawakan terakhir untuk tahun ini. Ya, seri iman. Karena selanjutnya saya akan beranjak lagi nanti di pengharapan. Saya kan sudah janji akan membahas iman, pengharapan, dan kasih dalam setahun. Ya. Makanya selama saya bertugas pasti iman selama 4 bulan ini. Siapa yang mengamati? 4 bulan ini yang saya bahas tentang iman. Nanti 4 bulan selanjutnya saya akan bahas tentang pengharapan. 4 bulan selanjutnya saya akan bahas tentang kasih. Ya. Karena saya rindu kita bertumbuh. Apa yang sudah menjadi komitmen, apa yang sudah menjadi ya visi misi gereja di tempat ini tuh bisa kita capai bersama-sama. Ya. Jadi saya rindu iman kita bertumbuh, karena tanpa iman kita nggak mungkin bisa berkenan kepada Tuhan. Kita nggak mungkin bisa sama-sama dengan Tuhan nanti. Iman yang model kayak gini, yang antroposentris, yang fokus kepada manusia, itu akan mudah goyah dan tidak akan bisa sempurna. Mudah goyah kenapa? Karena ketika dia tidak melihat mujizat, maka imannya akan luntur. Saya sudah berdoa tapi Tuhan tidak tolong saya. Imannya mulai luntur. Padahal saya sudah berdoa sungguh-sungguh, ternyata Tuhan tidak berkati saya. Saya sudah serahkan pekerjaan saya, tapi ternyata tetap Tuhan tidak tolong saya. Tuhan tidak berkati saya berlimpah. Iman yang seperti ini akan mudah goyah. Dan ingat, tidak akan pernah bisa sempurna. Saya tekankan sekali lagi, tidak akan pernah bisa sempurna imannya seperti ini.
Karena hanya iman yang sempurna itu yang membawa kita ke surga. Hanya iman yang sempurna yang membawa kita bisa bersatu dengan pencipta kita, Tuhan Yesus Kristus yang sekarang bertahta di surga. Ayo tinggalkan iman yang seperti ini, yang hanya fokus kepada manusia, yang hanya fokus ketika kita mengalami hal-hal yang baik, mujizat saja. Jangan berhenti sampai di iman kayak gini. Karena apa? Iman kayak gini akan sia-sia, Bapak Ibu Saudara. Iman kayak gini nggak akan pernah membawa kita kembali kepada Tuhan Yesus Kristus, Sang Pencipta kita. Nggak akan pernah. Iman seperti ini akan membawa kita kepada kehampaan yang kekal, kepada kematian kekal. Kita nggak akan pernah bertemu dengan Tuhan Yesus Kristus, ya, mempelai kita, kekasih jiwa kita. Iman seperti ini, ya. Harusnya iman yang kedua ini yang kita miliki, kristosentris, ya. Kata mengikuti, ya, kata mengikuti itu berasal dari kata ekolutei, ya, ekolutei. Kata ini idenya adalah secara literal pengikut, itu secara literal, atau pendamping. Tetapi kata ini juga bisa berarti secara metaforis atau pengumpamaan tentang pemuritan, menjadi seorang murid. Ya, kata mengikuti. Tadi Bartimeus setelah dia disembuhkan, Tuhan Yesus ngomong, ya, imanmu telah menyelamatkan engkau. Berarti Tuhan Yesus sudah menyembuhkan dia, dia dapat mujizat. Bukan sampai di situ saja, tetapi ada keputusan yang dia ambil, akhirnya dia mengikut Yesus. Kata mengikut Yesus ini berarti dia menjadi murid Yesus. Bapak Ibu Saudara, Tuhan tidak pernah mencari orang yang hanya jadi pengikut, hanya jadi pendamping. Tapi Tuhan carimu murid. Makanya kenapa ketika Tuhan Yesus mau kembali ke surga ada amanat agung. Amanat agung ada yang hafal? Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, kata Tuhan. Muridnya tuh Tuhan, ya. Muridnya Tuhan. Jadi Tuhan itu cari murid, bukan cari pengikut, bukan cari orang yang menikmati mujizat saja, tapi cari murid. Jadi murid gampang enggak, Bapak Ibu Saudara? Susah. Ya, apalagi sekarang yang masih sekolah, dulu yang pernah sekolah, jadi murid enak ya? Enggak toh? Pasti banyak, yang pertama banyak apa? Banyak PR, banyak tugas. Ya kan? Semua serba diatur oleh siapa? Oleh sang guru. Kalau kita jadi muridnya Kristus pun, kita pun ada banyak tugas dan banyak diatur oleh siapa? Guru kita. Tetapi ketika kita nanti lulus, ada kebahagiaan yang luar biasa, ya kan? Semua kita mengalami pernah lulus sekolah kan? Ya. Kalau zaman dulu bahagianya tambah luar biasa lagi, diapain? Keluar kelas langsung naik, kalau yang punya motor. Kalau yang nggak punya langsung coret-coret apa? Coret baju. Bahkan kalau dulu teman-teman saya itu pergi ke sawah ngapain? Teriak, "Ma, aku lulus, Ma!" Ya. Saking bahagianya. Karena sekolah saya sebelahnya itu sawah, karena di desa. Ya. Jadi kata ini itu berarti pemuridan. Iman fokus kepada Kristus, ya, hanya fokus kepada Kristus adalah iman yang bisa menjadi sempurna. Di dalam Ibrani 12 ayat 2, Rasul Paulus mengatakan bahwa Kristus akan membawa kita, ya, iman kita kepada kesempurnaan, ya. Ibrani 12 ayatnya yang kedua. Di situ dikatakan bahwa marilah kita melakukan dengan mata tertuju kepada Yesus yang memimpin kita di dalam iman dan yang membawa iman kita kepada kesempurnaan. Ya. Kesempurnaan dengan mengabaikan kehinaan, ketekunan memikul salib ganti sukacita yang dia sediakan,
yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Iman seperti ini loh yang akan nanti bisa sempurna. Iman yang fokus kepada Kristus, yang cuman pandangannya kepada Kristus saja. Meskipun ya, di situ dikatakan dalam Ibrani tadi, dengan mengesampingkan apa? Kehinaan, tetap pikul salib meskipun susah di dunia ini, ndak apa-apa. Makanya ada lagu pujian dulu mengatakan apa? Meskipun saya susah menderita dalam dunia. Terus apa? Saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Oh, anak-anak muda tahu lagunya? Amin. Ya, barusan tahunya. Tahu kapan barusan? Kalau yang tua-tua harusnya tahu. Lagu ini ketika saya merenungkan, iya. Tapi banyak gereja tidak mau menyanyikan lagu ini. Kenapa? Jangan, nanti kita kan memperkatakan hal yang buruk. Tunggu dulu. Ingat, ikut Yesus itu harus pikul salib, sangkal diri. Sangkal diri. Boleh enggak kita kaya? Boleh. Boleh enggak kita disembuhkan? Loh, sangat boleh. Boleh kan kita nerima mujizat? Loh, sangat boleh, enggak apa-apa. Tapi jangan pernah iman kita berhenti sampai kita dapat mujizat, sampai kita jadi diberkati. Jangan berhenti sampai situ. Tapi kita ayo melangkah ke depan lagi, jadi murid Yesus. Sampai kita bisa berkata, aku mau iring Yesus seumur hidupku. Ya. Iya. Meskipun saya susah menderita di dunia ini, tidak apa-apa. Asal iring Yesus sampai selama-lamanya. Harusnya kita punya iman seperti itu. Meskipun ya, saya diberkati luar biasa, saya disembuhkan, saya mau tetap iring Yesus. Tidak lupa iring Yesus. Karena terkadang ketika kita diberkati, ketika kita sudah disembuhkan, seperti ya 10 orang kusta, tahu ceritanya? 10 orang kusta yang disembuhkan berapa? 10. Yang kembali kepada Yesus berapa? 1. Coba bayangkan, 10-10-nya ini disembuhkan. Ya. Kalau mungkin Tuhan Yesus itu orang Jawa, ngomong apa? Kebacut, nemen. Tapi kalau orang Surabaya enggak nemen, nemen, ya. Kebacut, ya. Sudah disembuhkan, sudah diberkati, tapi tidak mau kembali kepada Tuhan. Itu yang terkadang mengalihkan kita, ya. Iman yang fokus kepada Kristus, yang mau jadi murid Kristus, inilah yang nanti akan disempurnakan. Dan iman seperti inilah yang Tuhan cari nanti. Ketika kedatangan Kristus yang kedua kali, 3K ini kedatangan Kristus kedua kali. Ya, ketika kedatangan Kristus kedua kali, iman seperti ini yang Tuhan cari nanti. Kalau dibaca di dalam Lukas 18 ayat 8. Iman yang seperti ini loh yang Tuhan cari nanti. Makanya ketika anak manusia datang kembali ke muka bumi ini, dikatakan apa? Adakah iman di bumi? Iman yang sempurna seperti inilah yang bisa membawa kita nanti kepada Tuhan. Iman yang hanya fokus kepada Kristus. Loh, gimana caranya? Ya iring Yesus. Meskipun keadaan kita boleh susah, boleh seneng, boleh diberkati, boleh kurang diberkati, kita tetap mau percaya bahwa Tuhan itu baik. Disembuhkan atau belum disembuhkan, kita tetap bisa berkata Tuhan itu baik. Kita tetap percaya bahwa Dialah Tuhan. Bahkan kondisi apapun, ya kan? Kita tetap percaya bahwa Dia Tuhan. Dia yang berkuasa atas hidup kita. Dan Dia yang layak menerima segala pujian dan hormat.
Hari ini Bapak Ibu Saudara, dua hal ini mari kita renungkan. Apakah fokus iman kita? Fokusnya hanya antroposentris atau kristosentris? Fokusnya hanya kepada manusia, enaknya kita aja, atau kepada Tuhan? Hingga kita bisa katakan, sekalipun Tuhan tidak tolong saya tetap percaya bahwa Dialah Tuhan. Seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Sekalipun Tuhan tidak tolong saya tidak akan pernah nyembah Allah lain. Hanya Yahweh, Yehovah. Hanya Tuhan Allahku yang kusembah. Allah Israel, Allah Ishak, Allah Yakub. Hanya Tuhan Yesus Kristus itu loh. Ya. Mari Bapak Ibu Saudara. Mengalami mukjizat itu bukanlah jaminan orang beriman. Mukjizat bukan pula tanda seorang mengenal Tuhan. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Haleluya. Tutup Alkitabnya. Kita konsentrasi kepada Tuhan. Biarlah firman Tuhan hari ini boleh menguatkan hidup kita, membawa kita memiliki iman yang hanya berfokus kepada Kristus. Masalah boleh terjadi di hidup kita, sakit penyakit boleh ada di hidup kita. Asal kita punya Yesus, kita nggak akan khawatir. Mati sekarang, mati nanti, ketika kita punya Yesus, kita selalu yakin dan percaya kita akan bersama Dia di dalam sukacita yang luar biasa. Diberkati dan diberkati, kita selalu bisa melihat bahwa Yesus baik. Jangan pernah berharap kepada manusia. Jangan pernah berharap kepada tubuh kita yang fana ini. Jangan pernah berharap kepada anak, istri, suami. Berharap hanya kepada Yesus.